Haleluya, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Haleluya, amin. Tuhan Yesus baik. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang selalu Tuhan sediakan buat kita. Selamat datang dalam program kita, Kamu Hebat. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang ada dalam dunia ini. Setan mau berbisik kepada kita dan berkata, kamu parah, kamu susah, kamu menderita, kamu sengsara, kamu disakiti, kamu dilukai, kamu dikhianati. Tapi kita berkata, Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Dengan Allah aku akan lakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa. Haleluya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita ada dalam program Firman Sebelum Bobo secara khusus, dan kita sedang membahas pada serial 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana sorga. Dan kita masuk pada bagian kelima hari ini, di mana kita sedang membahas tentang 8 unsur penting dalam kebahagiaan pernikahan. Karena saudara yang kasih dalam Tuhan, pernikahan dirancang Tuhan untuk berbahagia. Tapi seringkali ketidakmengertian kita, kekerasan hati kita, keegoisan hati kita, kebiasaan kita memaksakan kehendak dan memiliki roh penjajah sehingga kita jajah orang-orang di sekitar kita. Itu yang mengakibatkan pernikahan kita tidak mengalami kebahagiaan. Kalau saja kita mau buka hati, kalau saja kita mau biarkan Roh Kudus mengajar kita, maka hari ini ada firman Tuhan yang akan mengajar kita 8 unsur penting dalam kebahagiaan pernikahan. Doa saya, firman Tuhan menuntun kita, dan setiap kita meraih janji Tuhan untuk memiliki keluarga dalam suasana sorga. Doa saya menyertai saudara, dan biarlah firman hari ini menjadi tuntunan buat setiap saudara untuk mengalami hal-hal yang dahsyat dari sorga. Haleluya. Allah kita dahsyat dan luar biasa. Betapa bahagianya kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Dan saudaraku jemaat sekalian, hari ini saya ada di jalan yang sangat penting yang di Israel biasa disebut sebagai The Golden Triangle. Karena di depan saya persis ada jalan yang cukup sibuk di Israel, namanya King George Street Road. Lalu saya sedang ada di Ben Yehuda, dan satu blok dari sini adalah Jaffa Road. Nah, dua jalan ini, Ben Yehuda dan Jaffa Road, itu bertemu di sebuah titik di ujung sana, namanya Science Square. Nah, itu sebabnya disebut The Golden Triangle, karena ini pusat bisnis, pusat penjualan, dan juga pusat turis yang ada di Israel ini. Dan sebelumnya, dari zaman Israel belum merdeka, jalan ini sudah menjadi salah satu jalan tersibuk di Yerusalem. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, yang menarik juga, semenjak tahun 1983 jalan ini ditutup sehingga menjadi pedestrian mall. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jalan ini biasanya kalau rombongan Indonesia ada di sini, biasanya juga jalan-jalan di sini. Dan kalau ditanya kenapa sebetulnya jalan ini bernama Ben Yehuda, diambil dari nama the founder of modern Hebrew, namanya Eliezer Ben Yehuda. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, minimal saudara dapat banyak pemahaman selama saya menyampaikan firman Tuhan langsung dari tempat yang luar biasa ini, yaitu Yerusalem, kota suci dari 3 agama. Dia suci buat orang-orang Yahudi, karena disinilah bait Allah dibangun. Dia suci buat orang-orang dan sahabat-sahabat kita Muslim, karena mereka percaya bahwa Al-Aqsa adalah tempat di mana Nabi Muhammad naik dengan burak ke sorga. Saudara-saudara, itu yang mereka percaya. Dan buat kita umat Kristiani, umat yang percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja, bahwa tempat ini atau kota ini menjadi suci. Kenapa? Karena Yesus mati dan bangkit di Yerusalem. Dan Alkitab berkata dia akan datang kembali di Yerusalem ini untuk menjemput setiap orang yang percaya. Haleluya. Jemaat sekalian bilang, wah, kita akan dijemput Yesus. Ayo, saya bilang sama sebelah kiri kanan, kita akan dijemput Yesus. Amin, amin. Bilang sama sebelah saudara lagi, kita akan dijemput Yesus. Ada saudara yang ngeliatnya kayak patung. Kenapa bodoh begitu?
saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, enjoy, ya kan? Saya percaya the church is the happiest place on earth. Selalu saya tekankan berkali-kali, gereja kita adalah gereja sukacita. Orang dilarang melongo-melongo di gereja kita, ya kan? Bilang Yesus akan menjemput saya. Amin, amin. Bilang lagi, Yesus akan menjemput saya. Bilang sama sebelah saudara, tapi jangan cepat-cepat. Itu yang selalu saya bilang. Banyak orang percaya sorga itu indah, banyak orang percaya bahwa sorga itu luar biasa, tapi kalau ditanya mau pergi sekarang, jangan dulu katanya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita masih ada dalam ibadah yang luar biasa ini, dalam pembahasan yang saya percaya setiap kita akan diberkati, karena saat ini kita masuk pada pembahasan yang sangat penting dalam 33 kunci untuk membangun keluarga dalam suasana surga. Dan saya sudah berikan kunci pertama, kunci kedua, kunci ketiga, kunci keempat. Make sure jangan hilang, simpan baik-baik, renungkan di hati saudara, tanamkan dalam roh jiwa saudara, sehingga buat anak-anak muda saudara bisa mempersiapkan untuk membangun keluarga yang bahagia. Dan buat setiap suami dan istri, kau bisa berjuang untuk membangun keluarga bahagia. Buat setiap ibu janda, buat setiap bapak-bapak duda, saudara bisa menjadi berkat buat banyak orang. Buat setiap mertua, bahkan dengar untuk oma-oma, ya kan? Oma-oma bisa mendorong anak cucunya untuk membangun keluarga yang bahagia. Kalau orang tanya, oma tahu dari mana? Oma kan ikut ngebeing mendatangnya dari Yerusalem, mengajar kita semua. Amin oma, haleluya. Tos oma, peace, ya kan, haleluya. Lihat saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bagi kunci kelima. Dan kunci kelima yang saya mau bagi adalah unsur-unsur penting dalam kebahagiaan pernikahan. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti dalam pernikahan bukan hanya soal kenapa Tuhan izinkan suami saya seperti ini, kenapa Tuhan izinkan istri saya seperti ini. Saudaraku, dalam pernikahan jangan salahkan siapapun. Karena separah apapun pernikahan saudara, kalau saudara mau berseru kepada Tuhan, saudara mau berjuang, selalu ada jalan keluar, selalu ada mujizat, selalu ada berkat, selalu ada kemungkinan baru. Karena Alkitab berkata, orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Bahkan Alkitab berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Berarti hidup Kristen tidak pernah mengenal kata putus asa, hidup Kristen tidak pernah mengenal kata menyerah, hidup Kristen tidak mengenal kata tidak ada jalan keluar. Tetapi hidup Kristen percaya di dalam Yesus kita lebih daripada pemenang. Yang setuju sama saya, berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama bilang, saya lebih daripada pemenang. Bisa lebih baik. Sekali lagi, saya lebih daripada pemenang. 3 mantap tuh. Saya lebih daripada pemenang. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, coba lihat bersama saya Kidung Agung pasal 3. Ya kan, memang kalau udah keluarga kadang-kadang harus nyinggung sekali-sekali Kidung Agung, ya kan. Kidung Agung 3 ayat 11 dikatakan begini, Kidung Agung 3 ayat 11. Putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari kesukaan hatinya. Hello. Aha. Udah lama gak denger itu kan. Hello. Aha. Lihat, hari pernikahan disebut hari kesukaan. Nah, kalau kita pelajari bahasa aslinya, ini bukan hanya bicara perkataannya bahwa hari ini adalah hari kesukaan, tetapi bicara tentang kontinuitasnya. Lidah mulai terbalik-terbalik, ya kan? Kontinuitasnya, ya kan? Jadi secara kontinu, bahwa hari pernikahan artinya membangun keluarga selalu akan dipenuhi hari-hari yang penuh kebahagiaan. Nah, itu firman Tuhan yang jelas dikatakan, putri-putri Sion, keluarlah dan tengoklah Raja Salomo dengan mahkota yang dikenakan kepadanya oleh ibunya pada hari pernikahannya, pada hari-hari dia membangun keluarganya. Artinya membangun keluarga adalah hari-hari kesukaan hati. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi dari pendahuluan ini kita bisa belajar dari awalnya Tuhan merencanakan pernikahan sebagai jawaban dari permasalahan kekosongan dan kesendirian manusia. Dia boleh jadi raja,
Dia boleh jadi orang yang paling kaya, dia boleh jadi orang yang paling berhikmat, dia boleh jadi orang yang paling hebat di muka bumi. Tetapi tanpa kebahagiaan pernikahan, maka yang ada adalah hari-hari yang penuh air mata, hari-hari yang penuh kekecewaan, hari-hari yang penuh dengan suasana neraka. Hello, iya kan? Saudara boleh jadi pengusaha yang paling hebat di kota Jakarta, saudara boleh jadi artis yang paling terkenal di kota Jakarta, saudara boleh jadi orang yang paling kaya di kota Jakarta, saudara boleh jadi pemimpin yang paling dihormati di kota Jakarta, saudara boleh jadi orang yang paling berpengaruh dan paling banyak kekuatan di kota Jakarta ini, atau di kota Bandung, atau di Makassar, atau di Manado, wherever you are, iya kan? Tetapi sebagai hamba Allah saya mau bilang, kalau rumah tanggamu tidak bahagia, saudara adalah orang yang paling sengsara. Meskipun saudara ketua OSIS, saudara ketua senat, meskipun saudara pemimpin-pemimpin dimanapun saudara berada, tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, kalau hidup saudara tidak ada dalam keluarga yang bahagia, maka sebetulnya dalam diri saudara ada kekosongan yang luar biasa. Itu sebabnya banyak orang lari dengan drugs, itu sebabnya banyak orang lari dengan seks bebas, itu sebabnya banyak orang lari dengan kepuasan-kepuasan duniawi. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menggantikan posisi kebahagiaan keluarga. Sebagai gembala boleh dong saya titip kepada jemaat sekalian yang olehnya Tuhan percayakan untuk saya gembalakan. Pak, bangun keluargamu dengan kebahagiaan. Ibu boleh dong saya titip sebagai gembala. Iya kan, saya sayang sama saudara, saya percaya Tuhan punya rencana yang indah buat hidup saudara. Jadikan keluargamu keluarga yang bahagia. Kalau tidak, we will face a lost generation. Kita akan menghadapi generasi yang terhilang, saudara-saudara. Kenapa? Karena anak-anak kita dibangun dari keluarga yang tidak bahagia. Itu sebabnya setan ingin ngancurin keluarga. Karena kalau keluarga hancur, maka generasi akan hancur. Kalau keluarga hancur, maka suami nggak akan fokus dengan pekerjaannya. Kalau keluarga hancur, maka istri nggak akan fokus dalam keberadaannya sebagai seorang wanita. Karena itu, setan licik sekali. Yang sedang setan perhatikan hari-hari ini, maka selalu saya bilang, senjata setan di akhir zaman sedang diarahkan kepada keluarga. Karena itu sebagai gembala saya bekerja keras buat setiap saudara, mengingatkan saudara kembali. Mungkin sebagian saudara berkata, ini gereja kok aneh banget. Yes, ini memang gereja aneh saudara-saudara. Ini memang gereja spesial. Ini memang gereja luar biasa. Bayangkan, ya kan? Saudara tetap dengar firman, perhatikan firman. Dan ini beban buat saya. Meskipun saya ada di Yerusalem, saya ada di tanah perjanjian, tetapi kunci-kunci ini setiap minggu harus saya bagikan buat setiap saudara. Dan saya bangga lihat antusias saudara, bahwa saudara adalah orang-orang yang bukan datang ke gereja hanya untuk mencari pendeta. Saudara adalah orang-orang yang datang ke gereja karena mencari Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ini gereja luar biasa. Sama-sama bilang sama saya, ini gereja luar biasa. Sama-sama bilang, ini gereja saya. Ini rumah saya. Sama-sama bilang, di sini saya terima mujizat. Sama-sama bilang, di sini saya terima pelajaran iman. Sama-sama bilang, di sini saya disempurnakan. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya sangat terharu dengan apa yang Tuhan kerjakan buat hidup saudara. Tetapi saya harus bertanggung jawab untuk tetap membagikan kunci-kunci kebahagiaan pernikahan. Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, setan licik sekali. Setan mau hancurkan keluarga-keluarga. Nah, tetapi dari awalnya Tuhan merencanakan pernikahan sebagai jawaban dari permasalahan kekosongan dan kesendirian manusia. Itu sebabnya selalu saya bilang, kebahagiaan keluarga tidak bisa digantikan dengan kebahagiaan uang, tidak bisa digantikan dengan kebahagiaan prestasi, tidak akan bisa digantikan dengan kebahagiaan pujian-pujian dari orang-orang di sekitar kita. No, cannot, can never. Artinya apa? Tuhan mau kita membangun keluarga yang bahagia. Karena keluarga yang bahagia adalah jawaban dari permasalahan kekosongan dan kesedihan manusia. Sehingga mutlak saya catat di sini, pernikahan diciptakan untuk kebahagiaan manusia. Pernikahan tidak diciptakan untuk menjadi beban buat manusia. Aduh pendeta, setelah menikah kayaknya berat. Makanya selalu saya bilang, ada banyak orang pikir masa pacaran lebih bahagia daripada masa pernikahan. Something is wrong with you. Karena masa pernikahan harus 1000 kali lebih bahagia daripada masa pacaran. Iya, suami istri tatapan dan bilang, kita harus lebih bahagia dari mereka-mereka itu ya Maya. Iya dong. Saya udah janji sama saudara, selama 33 minggu saudara akan dengar kalimat saya ini. Dan itu yang akan terus saya ngomong setiap minggu, bahwa masa pernikahan harus lebih bahagia daripada masa pacaran.
Kita buang konsep-konsep lama bahwa masa pacaran harus lebih bahagia daripada masa pernikahan. Itu konsep setan itu, saudara-saudara. Itu konsep orang stres itu, saudara-saudara. Karena masa pernikahan harus lebih bahagia. Karena itu diciptakan oleh Tuhan. Pacaran tidak diciptakan Tuhan. Pacaran adalah persiapan untuk masuk dalam pernikahan. Tapi pernikahan blessed by God. Pernikahan itu diberkati oleh Tuhan. Karena itu selalu saya bilang, mutlak pernikahan diciptakan untuk kebahagiaan manusia. Kalau kita merasa dalam pernikahan kita udah beban, aduh, saya mesti ngalah sama suami saya mesti melayani suami saya. Aduh, pendeta, saya gregetan, aku gregetan. Hello, kayaknya dia nggak beres deh, saudara, ya kan? Atau kalau ketika suami berkata, saya udah kerja setengah mati, semua saya buat ini untuk istri saya. Wih, ketika masing-masing sudah berkompetisi membanggakan jasa-jasanya, saya kan udah buat ini buat istri saya kan sudah buat ini buat suami saya kan udah buat ini buat anak saya kan udah buat ini untuk orang tua saya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, berarti something is wrong. Ada sesuatu yang nggak beres. Karena mutlak pernikahan diciptakan untuk kebahagiaan manusia. Coba lihat Maleakhi pasal 2 ayat 13. Mungkin sebagian orang berkata, aduh gembala gue udah jauh-jauh masih ngomong perpuluhan. Tenang. Banyak jemaat pikir kalau apa itu namanya Maleakhi aja pasti perpuluhan. Enggak lah. Ada banyak bicara tentang mujizat, ada banyak bicara tentang kuasa, kemenangan, berkat, bahkan kebahagiaan pernikahan. Justru adanya di Maleakhi, saudara-saudara, ya kan. Nih Maleakhi 2 ayat 13 dikatakan. Ini waktu Tuhan lagi kupas tentang keluarga, diibaratkan sebagai bangsa Israel atau bangsa pilihan dalam hubungannya dengan Tuhan. Maleakhi 2 ayat 13. Dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mesbah Tuhan. Lihat, saudaraku, Tuhan menggambarkan pernikahan sebagai mesbah. Haleluya. Sama-sama bilang pernikahan adalah mesbah. Sama-sama sekali lagi bilang sama saya, pernikahan adalah mesbah. Apa artinya pernikahan adalah mesbah? Mesbah adalah tempat pujian kepada Tuhan terjadi. Mesbah adalah tempat di mana orang mengalami kuasa Tuhan. Mesbah adalah tempat di mana orang merasakan kedahsyatan Tuhan. Mesbah adalah tempat di mana orang melepaskan segala beban di hadapan Tuhan. Nah, Alkitab berkata, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan ketika Tuhan sedang menegur bangsa Israel bahwa mereka tidak menghargai pernikahan itu sendiri. Dan yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata. Jadi ketika pernikahan digambarkan sebagai mesbah, dia tidak boleh ditutupi dengan air mata. Tetapi ini yang kedua yang kamu lakukan, kamu menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan dengan rintihan. Jadi Alkitab jelas bahwa pernikahan tidak boleh ditutupi dengan air mata, tidak boleh ditutupi dengan tangisan, tidak boleh ditutupi oleh rintihan. Hari ini saya mau berdoa khusus buat setiap saudara yang rumah tangganya telah dipenuhi dengan air mata, tangisan, dan rintihan. Betul, engkau mungkin tidak bercerai, tetapi setiap hari engkau merintih. Aduh Tuhan, saya nggak tahan punya mama dan papa seperti itu. Saya nggak tahan punya suami seperti ini. Saya nggak tahan punya mertua seperti ini. Aduh, saya nggak tahan dengan ipar-ipar saya seperti ini. Itu sebabnya selalu saya bilang, setiap kali engkau membuat anak-anakmu menangis dengan segala kekerasanmu, sebetulnya engkau mengecewakan hati Tuhan. Setiap kali engkau membuat suamimu kecewa, setiap kali engkau membuat istrimu kecewa, tanpa engkau sadari, engkau telah mengecewakan Tuhan. Kenapa? Karena pernikahan dirancang Tuhan sebagai mesbah Tuhan, yang di dalamnya harus ada pujian, di dalamnya harus ada syukur, di dalamnya harus ada kemenangan, di dalamnya harus ada kedahsyatan kuasa Tuhan. Tetapi Alkitab berkata, engkau menutupi mesbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan, dengan rintihan. Oleh karena apa? Ia tidak lagi berpaling pada persembahan, tidak berkenan menerimanya di tanganmu. Artinya, saudara boleh melayani. Tapi kalau saudara istri yang kejam terhadap suami, kau istri yang melawan pada suami, Tuhan gak berkenan menerima segala pelayananmu itu. Iya dong. Start from your family. Ngeri saya lihat. Ada banyak orang hari-hari ini, wah suami yang ramah sekali sama jemaatnya, tapi kasar sekali sama istri dan anak-anaknya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab berkata, Tuhan tidak menerima persembahan dari tanganmu. Tuhan tidak berkenan menerima dari tanganmu. Artinya apa? Serve your family first. Jadi suami yang baik, jadi istri yang berkenan kepada Tuhan, jadi orang tua yang bertanggung jawab buat anak-anak saudara. Loh, itu bukan berarti saudara tidak boleh memarahi anak-anak saudara. Tetapi kapan marahnya, gimana marahnya, ya kan? Apa kata-kata yang diucapkan pada saat marah, bagaimana suasana hatimu pada saat memarahi anak-anakmu.
Alkitab berkata, didiklah anakmu. Iya kan? Karena Alkitab berkata, kalau kamu tidak mendidik anakmu dari masa mudanya, maka engkau akan kecewa di masa tuamu. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, menegur istri boleh, menegur suami boleh, bahkan harus, tetapi caranya, kata-kata yang dipakai, lalu suasana hati kita. Kalau kita memang untuk menyakiti dia, kita memang untuk membalas kekecewaan kita, wah itu salah saudara-saudara. Karena Alkitab bilang bahwa kalau kita tidak memperhatikan mesbah Tuhan yang adalah keluarga ini, maka apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan menerima persembahanmu. Persembahan aja tidak, apalagi pelayanan kita, apalagi segala kegiatan sosial kita. Ada banyak orang, waduh, kegiatan sosial aktif saudara-saudara, sanggul 2,5 meter. Lewat portal mesti nunduk saudara-saudara, ya kan? Sanggul 2,5 meter, hebat kelihatannya. Ya kan, pelayanan sosial di mana-mana. Kalau perlu di syuting-syuting TV, saudara-saudara. Kalau dia pelayanan sosial, tetapi sama anak-anaknya kasar, sama suaminya ngelawan, ya kan. Begitu juga bapak-bapak, sibuk kegiatan-kegiatan sosial, nyumbang sana, nyumbang sini. Tetapi istri, wah disakiti, punya perempuan lain. Pak, sorry Pak. Alkitab bilang Tuhan tidak menerima apapun dari tanganmu. Kalau engkau tidak menjaga mesbah Tuhan kau tutupi dengan tangisan, rintihan, dan air mata, ya kan? Karena itu dari sini saya pelajari, meskipun dari pihak Allah, Dia telah menganugerahkan segala-galanya untuk supaya rumah tangga kita bahagia, supaya rumah tangga kita penuh mujizat, ya kan? Namun ada unsur-unsur penting tentang kebahagiaan keluarga yang harus kita penuhi. Nah, saya mencatatnya minimal ada 8 unsur. Apa 8 unsur? Pertama adalah unsur masa lalu. Nah, kita harus berani menutup masa lalu. Karena ada banyak orang, misalnya contohnya gini. Dia berasal dari keluarga yang papanya keras. Papanya kalau ngomong sama mamanya, bodoh kamu, tolol gitu. Tanpa dia sadari, dia ikut. Dia ngomong sama istrinya juga gitu. Kamu nih gak ada otak nih. Nanti kalau istrinya bilang, papa kok kasar banget. Masih mending papa saya tuh lebih keras sama mama saya, tapi mama saya tuh gak pernah ngelawan kayak kamu begitu. Waduh, itu jahat saudara-saudara. Ya kan? Ada banyak orang yang mungkin karena dia dulu sama ayahnya dikerasin, lalu sekarang kepada anaknya lebih keras lagi saudara-saudara. Waduh, nanti kalau anaknya bilang, papa saya sakit pak, ya kan? Kamu tuh cengeng. Opa dulu kalau didik papa, wah dicubit sampai berdarah. Loh, kenapa kita hidup di zaman ini, tapi masih mikirin zaman kuda gigit besi, saudara-saudara. Sekarang kuda udah gigit komputer. Iya kan? Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan buat saudara. Ada banyak orang hidup di masa ini tapi nggak bisa hapus masa lalunya, ya kan? Sehingga ada banyak orang yang masuk dengan trauma, ya kan? Banyak orang yang masuk rumah tangga dengan membanding-bandingkan dengan masa lalu. Dulu papa saya lembut sama mama saya, kenapa suami saya keras dan kasar sama saya? Boleh nggak sih hidup lepaskan masa lalu? Mungkin istri saudara pernah salah, mungkin keluarga suami sudah pernah salah, mungkin keluarga istri sudah pernah mengucapkan kalimat-kalimat atau sikap-sikap yang menyakitkan saudara, ya kan? Tetapi boleh nggak sih every day just a new day? Karena kita bilang kesusahan sehari cukup untuk sehari. Banyak rumah tangga nggak bisa bahagia, kenapa? Terikat masa lalu. Ada banyak istri yang masih bandingkan suaminya dengan mantannya misalnya, ya kan? Ada banyak suami yang misalnya bandingkan istrinya dengan mantannya. Nah, pengalaman-pengalaman masa lalu, kalau nggak diberesin, saudara, rumah tangga saudara akan jadi neraka. Kenapa? Karena saudara ingin copy paste. Pengalaman saudara sama ayah saudara, pengalaman saudara sama ibu saudara, pengalaman saudara di masa kecil saudara ingin terjadi kembali di masa pernikahan saudara. Nggak bisa. At every case, untuk setiap masalah, selalu ada a special solution. Ya kan? Untuk setiap masalah selalu ada solutionnya. Jadi jangan saudara mau copy paste, ya nggak bisa saudara-saudara. Nah, banyak rumah tangga nggak bisa bahagia, kenapa? Karena persoalan masa lalu. Ya kan? Mungkin saudara dulu dimanja sekali oleh mama saudara dimanja sekali sama ayah saudara, ya kan? Tetapi sekarang sebagai seorang suami, saudara nggak bisa dong. Masa saudara minta istri saudara memanjakan saudara? Ya nggak bisa dong. Nah, itu yang harus kita erase, itu yang harus kita bebaskan. Kenapa? Karena masa lalu adalah pengalaman dan pelajaran. Hari ini adalah kehidupan dan hari esok
adalah pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang kedua, jadi gini ya, meskipun Tuhan sudah memberkati, meskipun saya sebagai gembala mendoakan saudara, mengajar saudara, memberi kunci-kunci kebahagiaan saudara, tapi kalau saudara nggak beresin masa lalu saudara, maka yang terjadi, rumah tangga saudara hanya penuh dengan air mata. Akhirnya saudara kecewa sendiri. Kok saya udah berdoa, kok saya sudah baca Alkitab, kok saya udah ditumpangin tangan sama pendeta, saya udah dilayani oleh tim pastoral, rumah saya udah dibuka untuk SDK, sorga di keluargaku, ya kan, cell group dari gereja kita. Tetapi tetap saja rumah tangga saudara nggak beres-beres. Kenapa? Karena persoalannya engkau tidak lepaskan ikatan masa lalu. Yang kedua, apa unsur penting dalam kebahagiaan keluarga? Yang kedua yaitu karakter dan sifat. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selalu saya bilang, mulai dari Benny Hinn sampai dari Benny Hinn sampai Benny Hutagalung, saudara, dari tumpang tangan sampai tumpang kaki, ya kan. Tetapi kalau sifat saudara nggak berubah, itu persoalan. Kalau kita sudah didoakan misalnya, kita sudah ngerti firman, tetapi kita tetap tidak mau berubah, kita tetap tidak mau meninggalkan karakter sifat-sifat yang buruk. Contoh misalnya, kepala batu. 2, egois misalnya. 3, tidak pernah mau minta maaf, tidak pernah mau mengakui kesalahan. Lalu pendendam misalnya. Lalu kata-kata tidak diatur misalnya. Karena selalu saya bilang, jangan katakan semua yang kita pikirkan, tapi pikirkanlah semua yang kita mau katakan. Lalu misalnya gampang kecewa, gampang dendam, gampang sakit hati. Nah, ini kan semua sifat-sifat bodoh, sifat-sifat buruk, sifat-sifat jelek yang dipakai setan untuk membuat keluarga kita berantakan, saudara. Jadi meskipun udah didoain, meskipun udah baca Alkitab, meskipun udah pujian dan penyembahan, tapi sekali lagi saya mau ingatkan buat saudara, kalau karakter kita nggak berubah, maka yang terjadi cuman rumah tangga kita akan selalu menjadi korbannya. Makanya sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara. Yang pertama, unsur penting kebahagiaan, kita harus get rid of our past. Kita harus keluar dari masa lalu kita. Yang kedua, kita harus berubah dari karakter dan sifat, ya kan? Alkitab jelaskan ada buah-buah daging dan ada buah-buah roh, ya kan? Buah-buah daging misalnya kebencian, dendam, kepahitan, ya kan? Tetapi buah roh kasih, sukacita, damai sejahtera, pengampunan dan hal-hal yang lain, ya kan? Yang ketiga, apalagi unsur yang penting untuk kebahagiaan keluarga, yaitu pandangan kita tentang uang, iya kan? Kalau uang udah segala-galanya buat kita, uang udah menjadi gambaran kasih buat kita, waduh repot saudara-saudara. Loh, segalanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Artinya gini, kalau suami saya tidak memberikan cincin yang mahal seperti yang tetangga belikan buat istrinya, wah suami saya payah nih, ya kan? Kalau mama dan papa nggak membelikan mainan yang keluaran terbaru atau gadget atau handphone keluaran terbaru, ya kan, iPhone 7 kah atau apa tuh namanya, iWatch lah, ya kan? Oh, mama papa nggak sayang saya gitu, ya kan? Nah, ini repot saudara. Ini kan juga udah masuk dalam gereja gitu. Kalau orang nggak nyumbang dalam gereja, orang nggak kasih uang buat pembangunan misalnya, the church need money, yes, ya kan? Pembangunan butuh uang, kepanitiaan Natal misalnya butuh uang, kemajuan gereja untuk kita dapat melayani itu semua butuh uang. Tetapi gereja harus menjadi tempat yang nyaman buat setiap orang. Gereja bukan tempat yang nyaman hanya untuk orang kaya. Kalau orang kaya masuk gereja dilayani, hello. Tetapi kalau orang miskin masuk gereja, kalau bisa duduk di pinggir-pinggir ya. Sampai ada peraturan nanti ditulis di glowing, orang miskin dilarang duduk di depan. Di gereja kita nggak ada hukum gitu, saudara. Setiap orang pokoknya first come first serve. Setiap ayo maju. Kita mendoakan orang kaya, kita mendoakan orang miskin. Karena selalu saya bilang gereja ini gereja orang kaya, saudara. Sama-sama bilang ini gereja orang kaya, ya kan? Iya, sama-sama bilang saya orang kaya. Haleluya. Kenapa kita orang kaya? Loh, karena Bapak kita yang empunya langit dan bumi. Hello. Jangan karena sudah naik Gojek ke gereja lalu pikir, oh saya orang susah, orang miskin. Gak ada, saudara. Di gereja ini semua orang kaya. Haleluya. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya orang kaya. Haleluya. Nah, tetapi ingat saudara, segalanya memang butuh uang, tapi kita nggak bisa ukur segala-galanya dengan uang. Repot saudara. Iya kan? Nah, kalau pandangan kita uang segala-galanya, wah rumah tangga hancur saudara. Ini unsur penting. Ketika kita merasa nggak ada uang, maka nggak ada kebahagiaan. Selalu saya bilang, masih ada begitu banyak hal
yang bisa membuat kita tertawa tanpa uang. Iya kan? Makanya selalu saya bilang, jangan kalau udah nggak ada uang berkelahi lagi, saudara-saudara. Aduh, selalu saya bilang kalau suami istri lagi nggak ada uang terus mau berkelahi, bilang, sayang, jangan berkelahi dulu yuk, tunggu ada uang. Ada uang berkelahi aja nggak enak, apalagi udah nggak ada uang berkelahi lagi, saudara-saudara. Iya kan? Makanya sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, pandangan kita tentang uang harus kita ingat. Uang adalah tuan yang keji, tetapi uang adalah hamba yang baik. Artinya gini, kalau uang bisa kita atur, ya kan, maka uang itu baik. Tetapi kalau uang udah ngatur kita, maka bahayalah rumah tangga kita, ya kan. Jadi kalau segala sesuatu harus pakai uang, segala sesuatu harus pakai uang, saya hanya mau bilang, ada begitu banyak kebahagiaan. Suami istri tatap-tatapan, tersenyum, itulah udah kebahagiaan, ya kan. Yang pelit bilang amin. No, saya tidak ajarkan saudara pelit. Tapi yang saya mau ajarkan, tempatkan uang sebagai hamba. Uang nggak boleh ngatur, saudara-saudara. Kita yang harus ngatur keuangan. Kebahagiaan kita tidak diatur oleh berapa uang kita miliki. Makanya selalu saya bilang, mau tanggal 5, mau tanggal 25, kita harus senyum dengan senyuman yang sama. Jangan hanya karena, lagi nggak ada uang, lu marah-marah. Jangan dong. Justru nggak ada uang, bahagia, saudara-saudara. Justru tersenyum. Kenapa? Iya, kalau ya, habis gimana dong? Iya ya. Dengan kita tersenyum, hati yang gembira kan adalah obat, saudara. Sesederhana itu saja, ya kan? Nah, ketika kita menyadari kebenaran ini, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya hal-hal yang luar biasa Tuhan mau kerjakan buat kita sekalian. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, selanjutnya, iya kan? Unsur apa yang penting yang harus kita tonjolkan atau harus kita jaga dalam keluarga yang bahagia? Selanjutnya itu kesiapan untuk mengampuni. Bu, sehebat apapun engkau pasti ada salahnya. Kalau udah salah, jangan ngotot, selalu saya bilang. Kalau udah salah, saya sorry. Pak, Bapak juga bukan Tuhan. Kalau istri sudah saya sorry, ya ampuni dong, Pak. Ampuni dan bukan cuma diampuni, lalu diingat-ingat terus, lupain, Pak. Erase, delete, permanen delete, Pak. Supaya nggak bisa dimunculkan lagi. Dan ibu-ibu juga sama. Bu, ibu kan nggak sempurna banget, Bu. Iya kan? Jadi kalau suami salah, ya suami harus minta maaf. Dan Pak, kalau udah salah jangan ngotot. Iya kan? Say sorry. Dan ibu-ibu, karena ibu juga bukan Tuhan, juga nggak sempurna-sempurna banget, ibu kan juga bisa salah kan. Nah, jadi kalau suami minta maaf, ya udah ampuni. Ya tapi kita kan wanita, pendeta lebih sulit. Alkitab tidak bilang kalau pria boleh mengampuni, kalau wanita boleh mendendam. Nggak ada. Alkitab berkata ampuni. Karena kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu di sorga juga tidak mengampuni kamu. Iya kan? Makanya Yesus ajarkan doa Bapa kami bunyinya begitu. Iya kan? Ampunilah kami sebagaimana kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Apa kita perlu ganti doanya? Tuhan ampuni kami meskipun aku tidak mau mengampuni orang yang bersalah kepada aku. Hello, itu bukan jadi doa Bapak kami, doa Bapak lu kalau begitu, ya kan? Nah, hari ini saya mau ingatkan buat setiap saudara, pengampunan itu adalah kunci penting. Ada banyak rumah tangga tidak bahagia bukan karena setan. Ada banyak rumah tangga tidak bahagia karena kita tidak mampu memberikan pengampunan. Yang kelima, apa unsur penting dalam keluarga yang harus kita penuhi? Yaitu tuntutan terhadap pasangan. Gak bisa dong kita sebentar-bentar menuntut pasangan harus begini, harus begini, harus begini. Bisa gak sih kita menerima pasangan apa adanya? Iya kan? Yesus menerima kita apa adanya kok. Iya kan? Masa kita mau terus hidup dalam tuntutan, suami saya harus begini, istri saya harus begini, dan kalau nggak tercapai, kita kecewa, kita dendam, kita kepahitan, kita sakit hati. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, inilah saatnya setiap kita bukan menjadi penuntut-penuntut. Emangnya lu jaksa? Iya kan? Emangnya rumah tangga itu kursi pengadilan? Emangnya rumah tangga itu adalah tempat di mana setiap orang akan diadili? Enggak dong. Makin banyak kita menuntut, makin banyak kekecewaan. Boleh nggak mulai hari ini? Serembelian. Berapa tuntutan saudara terhadap pasangan saudara, terhadap anak-anak saudara, terhadap orang tua saudara. Dan sementara itu, berapa syukur saudara terhadap pasangan saudara atau terhadap anak-anak saudara. Boleh nggak kita hapus sekarang? Tidak ada tuntutan. Suami istri bukan saling menuntut, tapi suami istri saling menguatkan, saling bersyukur, saling membangun
saling mendorong dalam kasih Tuhan yang sempurna. Haleluya. Yang keenam, unsur penting yang harus kita penuhi yaitu pandangan kita tentang anak. Ini ada banyak orang pikir anak itu segala-galanya. Betul, anak adalah berkat Tuhan. Tetapi anak juga bukan segala-galanya. Bukan berarti kalau nggak punya anak, rumah tangga kita nggak bahagia, kita boleh menceraikan pasangan kita. Wah, keliru, saudara. Iya kan? Yang kedua, ada orang yang berpandangan anak itu milik saya. Saya mau pukul, saya mau hajar, itu kan anak-anak saya. Bukan. Anak itu titipan Tuhan. Kita harus bertanggung jawab. Dan harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak bisa seenaknya terhadap anak kita, saudara. Dan selanjutnya, ingat, harinya akan tiba di mana anak-anak kita akan menikah. Dan hukum Tuhan bilang, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya. Dan itu juga berarti wanita akan meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan apa? Suaminya atau bersatu dengan istrinya. Artinya apa? Kita harus membangun keluarga yang bahagia. Karena harinya tiba, anak-anak kita menjadi besar. Dan ketika anak-anak kita menjadi besar, dia punya tanggung jawab sendiri. Dia punya tanggung jawab terhadap pasangannya, istrinya, suaminya, terhadap anak-anaknya. Dan itu berarti kita kembali pacaran lagi, saudara-saudara. Artinya kita kembali menikmati masa tua sebagai suami istri dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat saudara, jangan paksa anak-anak saudara untuk, wah, harus datang ke mama, harus ini ke mama, harus ini ke papa, harus ini. No. Biarkan anak-anak saudara membangun keluarganya yang bahagia. Itu bukan berarti anak-anak ketika menikah harus melupakan orang tuanya. Bukan itu maksud saya. Tapi yang saya mau tekankan, setelah menikah, engkau perhatikan keluargamu baik-baik. Dan bukan berarti tidak memperhatikan. Tetapi kalau ada waktu, ya kan, baru kembali berurusan sama orang tua saudara, ya kan. Jadi saya tidak mengajarkan anak-anak untuk melupakan jasa orang tua, tidak. Tapi saya mengingatkan orang tua untuk belajar ngerem, ya kan. Jangan sebentar-bentar, oh iya, ini anak saya harus begini, harus begini. Tidak. Kalau tidak, ini yang menjadi persoalan. Ada banyak orang tua yang kemudian menjadi penyebab anak-anaknya bercerai. Kenapa? Karena anaknya sudah menikah, terus masih dikasih tahu, itu suami kamu nggak bagus ya, suami kamu nggak benar ya, suami kamu begini ya. Jadi membangun kebencian. Begitu juga, istri kamu begini ya, istri kamu begini. Waduh, repot, saudara-saudara. Sebagai hamba Allah, saya mau beritahu, arahkan pandangan saudara kepada anak yang benar, saudara-saudara. Ketika mereka sudah menikah, jadikan dia tetap sebagai istri yang tunduk pada suami. Jadikan, nasihatkan dia anak-anak yang tetap mendahulukan pasangannya. Sehingga rumah tangga yang mereka bangun menjadi rumah tangga yang berbahagia. Karena ingat, ketika anak-anakmu sudah menikah, dia bukan anak-anak yang bisa kau perintah lagi, tetapi dia menjadi partner, di mana engkau harus kembali bersama dengan pasanganmu, dengan suamimu dan istrimu, dan biarkan anak-anakmu bahagia. Kalau mereka mau datang bawa cucu, haleluya. Tetapi engkau tidak lagi bisa memaksa mereka untuk melakukan semua seperti yang engkau mau. Selanjutnya, apa unsur penting yang harus kita penuhi? Yaitu campur tangan keluarga. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, banyak orang sudah menikah, tetapi seperti masih kekanak-kanakan gitu. Kenapa saya sebut kekanak-kanakan? Karena campur tangan keluarga, wah, masih kuat sekali. Sebentar-bentar, oh mama bilang begini, oh papa bilang begini, oh mama bilang begini, oh papa bilang begini. Lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ada banyak rumah tangga tidak bahagia. Kenapa? Ipar ikut campur, mertua ikut campur, saudara-saudara ikut campur. Ikut campur yang terbaik untuk kebahagiaan keluarga adalah mendoakan, iya kan? Ada keluarga yang mungkin dulu mamanya terbiasa bangun pagi bikin kopi buat ayahnya, iya kan? Tetapi sekarang apa yang terjadi? Kebetulan mereka udah keluarga modern, mereka nggak begitu, ya kan? Mereka senang pagi-pagi pergi ke coffee shop mana, ya kan? Ke tempat minum kopi di mana, duduk bersama, ya kan? Ngobrol. Wah, mamanya datang langsung bilang, wah, istri kamu malas ya? Kok nggak bikinin kopi buat kamu? Udah, sini mama yang bikinin kopi buat kamu. Ya ampun, mak. Anak muda 43 umurnya, mak. Sebagai hamba Allah, saya mau bilang, keluarga boleh nggak sih nggak usah ikut campur? Kalau ikut campur tuh gini, nak, kamu belum punya mobil ya nak ya? Mama telepon ya, kamu sekarang pergi ke showroom ya, ambil mobil, mama udah bayar lunas. Itu baru namanya ikut campur yang mantap, saudara. Bukan ikut campur yang kampungan gitu, yang justru mengadu domba dan menciptakan masalah, ya kan. Dan yang kedelapan, unsur penting, yaitu sikap kita dalam menghadapi masalah. Jadi kalau menghadapi masalah,
Jangan stres menghadapi masalah, jangan panik. Menghadapi masalah jangan pikir seperti kayak dunia akan berakhir, saudara. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan buat setiap saudara bahwa setiap rumah tangga pasti ada masalah. Masalah bukan berarti engkau tidak cocok. Kan parah, saudara-saudara. Kalau karena masalah akhirnya engkau sharing sama wanita lain, ya kan parah. Ada banyak perselingkuhan terjadi di perkantoran. Kenapa? Karena pulang kantor mereka minum kopi bersama, lalu makan bersama, tea time bersama, lalu kemudian mulai sharing, wah suami saya begini, istri saya begini, wah parah, saudara-saudara. Itu yang saya bilang, kita tuh kayak orang nggak siap gitu menghadapi masalah. Padahal masalah kan normal sekali. Setiap rumah tangga juga pasti ada masalah. Rumah tangga orang kaya ada masalah, rumah tangga orang miskin juga ada masalah. Cuman persoalannya bagaimana kita menyikapi masalah dengan betul. Masalah tidak boleh menghancurkan kita, tapi masalah justru biar dipakai Tuhan untuk mendewasakan kita, untuk membuktikan bahwa rumah tangga kita mampu menghadapi segala sesuatunya dengan baik. Jadi kesimpulan saya gini, 8 unsur tadi harus dihadapi dengan sikap hati dan keputusan-keputusan benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah pertanyaannya, jika 8 unsur ini tidak terselesaikan dengan baik, apakah berarti keluarga kita pasti jadi tidak bahagia? Itu kan pertanyaan yang harus kita jawab, ya kan? Ingat, hukum setiap orang percaya, life doesn't need to be perfect. Hello, itu yang selalu saya ingatkan. Dan dari tanah perjanjian Yerusalem ini kembali saya ingatkan, life doesn't need to be perfect, but just make sure we'll do our best. Walaupun hidup tidak sempurna, tapi pastikan kita selalu buat yang terbaik dalam hidup kita. Nah, yang penting yang harus kita catat gini, satu orang bisa memulai, iya kan? Makanya ada istilah gini, sing waras ngalah. Sing waras ngalah. Tanya sama sebelah saudara, kue waras. Kasar banget pendeta itu, bahasa Jawa yang kasar, pendeta. Sing waras ngalah, ya kan? Pokoknya yang sadar tuh ngalah. Yang nggak sadar, yang orang waras, yang ngotot, saudara. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau bilang buat saudara, life doesn't need to be perfect, just make sure we'll do our best. Jadi gini, jangan bilang karena istri saya begini, rumah tangga saya nggak bisa bahagia. Salah satu bisa memulai. Hello, salah satu bisa memulai. Dan kalau yang satu memulai dengan iman, dengan percaya, dengan berserah kepada Tuhan, maka pasti di waktu Tuhan, Tuhan pasti mampu menyempurnakan segala-galanya. Jadi salah satu bisa memulai, tetapi di waktu Tuhan, kalau kita sabar, kalau kita setia, kalau kita bertekun, ingat Alkitab berkata, jerih payahmu dalam Tuhan tidak sia-sia. Ya tapi sampai kapan? Lo nggak usah mikirin kapannya. Sampai persis selesai waktu Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. God's timing is always the best timing. Waktu Tuhan selalu adalah waktu yang terbaik. Haleluya. Nah, pertanyaannya, apa langkah-langkah jika unsur-unsur 8 unsur yang saya bagikan tadi belum terpenuhi? Hello. Yang pertama, jangan putus asa dan kecewa. Minta Roh Kudus menolong dan membuka hati. Mulai dari situ dulu deh gitu. Kenapa rumah tangga bercerai? Karena sudah kecewa, sudah putus asa, sudah merasa nggak ada jalan lagi. Tetapi kalau kita minta Roh Kudus menolong dan membuka hati, apa sih yang susah? Amsal berkata, hati rajanya seperti batang air di tangan Tuhan. Tuhan dapat aliri kemana saja Tuhan mau. Iya kan? Jadi jangan putus asa. Jangan kecewa. Seberat apapun masalah rumah tangga saudara, seberat apapun masalah dengan orang tua saudara, doa orang benar, kata Alkitab, besar kuasanya. Minta Roh Kudus, karena Roh Kudus adalah Roh penolong yang akan menolong kita untuk membawa kita masuk pada pengalaman-pengalaman dahsyat dengan Tuhan. Yang kedua, berusaha membicarakan dari hati ke hati. Ada banyak rumah tangga, segala sesuatunya cuma di wish, cuma di pikiran, cuma di harapan. Tetapi ada banyak rumah tangga tidak lagi duduk and talk. Dulu waktu masa pacaran banyak banget waktunya untuk saling sharing, untuk ngobrol satu sama lainnya. Tetapi sayangnya setelah udah menikah, nggak ada lagi waktu untuk ngobrol bersama. Nggak ada lagi waktu yang saya sebut a quiet time. Suami istri duduk bersama, sharing. Pak, aku rasa ini. Pak, bisa nggak aku minta ini dari Papa? Pak, gini, Ma, iya aku sih begini-begini. Karena aku sebetulnya gini-gini, sorry ya Ma, aku kadang-kadang marah-marah karena aku lagi banyak masalah di kantor. Jadi istri tuh ngerti, besok-besok ya udahlah Pak, Papa lagi marah-marah, mungkin Papa banyak masalah di kantor, kita doalah Papa, pasti ada mujizat. Nah, ketika bisa ada heart to heart talk, ketika ada bisa bicara dari hati ke hati, maka rumah tangga itu
rumah tangga yang dapat menyelesaikan segala masalahnya. Makanya ada istilah dalam bahasa Inggris gini, nothing too big to talk to. Nggak ada sesuatu yang sukar kalau kita mau sharing, kalau kita mau membicarakannya. Karena justru ketika kita mau membicarakannya, akan ada jalan-jalan keluar yang luar biasa. Beratkah beban yang sedang menimpa hidupmu hari ini? 1, minta Roh Kudus menolong dan membuka hati. 2, berusahalah membicarakan dari hati ke hati. 3, pakailah kesempatan perjuangan yang sedang kita lewati sebagai penyempurnaan pendewasaan iman kita. Jadi masalah-masalah dalam rumah tangga jangan kita tangisi, jangan kayaknya aduh berat saya nih, aduh saya udah gak sanggup nih, aduh saya udah mau mati aja nih, iya kan, aduh saya udah gak sanggup deh, Tuhan angkat saya atau angkat istri saya. Tuhan angkat saya atau angkat suami saya, Tuhan angkat suami saya, ganti yang mudahan. Bu, bertobat bu, bertobat. Sebagai hamba Allah, saya cuma mau ingatkan buat siap saudara sekalian, pakai kesempatan perjuangan yang mungkin buat saudara berat ini sebagai bagian penyempurnaan pendewasaan iman kita. Karena tidak pernah ada sesuatu terjadi secara kebetulan. Kalau sesuatu terjadi, pasti ada maksud Tuhan yang luar biasa. Yang setuju sama saya katakan amin. Yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Tetaplah berdoa, berjuang dan beriman untuk pemulihan. Karena Alkitab berkata, doa yang tak berkeputusan. Nah, itu dia penting. Tetap berdoa, berjuang dan beriman untuk pemulihan. Tetapi sambil kita berdoa, mari kita introspeksi diri. Apalagi yang Tuhan sedang mau dalam hidup kita. Karena selalu saya bilang, in every problem, there is always message of God. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari tanah perjanjian, dari Yerusalem ini, khususnya saya sedang ada di daerah Ben Yehuda, salah satu tempat yang baik untuk orang berjalan-jalan di sini. Di pagi hari sangat sejuk, di siang hari sangat ramai sekali dengan orang, bahkan sampai malam hari. Tetapi dari tempat ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, rumah tangga dirancang Tuhan untuk kebahagiaan. Adik-adik muda, jangan hidup dalam perjinahan. Rumah tangga disebut Tuhan sebagai mesbah Tuhan. Tidak boleh ditutupi dengan tangisan, tidak boleh ditutupi dengan air mata, tidak boleh ditutupi dengan rintihan. Sudahkah rumah tangga saudara menjadi mesbah Tuhan yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pujian, penuh dengan penyembahan, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan mujizat dan kedahsyatan Tuhan? I am your pastor, I love you so much. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Sekarang setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat. Sambil musik mainkan pujian ini, biarlah masing-masing kita buka hati di hadapan Tuhan. Karena hari ini saya mau berdoa buat setiap saudara sekalian. Ingat, rumah tangga adalah mesbah Tuhan yang tidak boleh ditutupi dengan air mata, tidak boleh ditutupi dengan tangisan, tidak boleh ditutupi dengan rintangan, dan tidak boleh ditutupi dengan rintihan. Mungkin hari-hari engkau banyak mengeluh, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari-hari sudah berkata, saya jauh dari Tuhan, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin hari-hari sudah berkata, sifat saya jelek, saya orangnya egois, saya orangnya kepala batu, saya orangnya susah sekali minta maaf, taruh tangan kanan sudah di dada. Atau mungkin sudah berkata, iya sih, hidup saya susah bahagia karena saya hidup di masa kini, tetapi tetap dengan membanding-bandingkan masa lalu saya. Ingat, Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Kalau kau ingin bahagia, pastikan kau lupakan masa lalu, kau bangun masa depan dengan sukacita dan pengharapan di hari ini. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, hari-hari ini saya putus asa, hari-hari ini saya sudah jarang berdoa, mungkin hari-hari ini saya udah gak intim lagi sama Tuhan. Selalu saya bilang, come on church, makin kau jauh dari Tuhan, hidupmu makin sengsara. Tapi makin kau dekat dengan Tuhan, makin kau berpotensi untuk mengalami kemenangan-kemenangan yang dahsyat. Jika itu juga doamu, taruh tangan kananmu di dada. Saya percaya hari ini bukan sekedar hari Minggu, tapi hari ini juga hari mujizat. Hari ini juga hari kemenangan. Hari ini juga hari berkat. Hari ini juga hari. Jika itu doamu, taruh tangan kananmu di dada. Atau mungkin sudah berkata, hidup saya a mess, hidup saya gak karu-karuan, saya butuh Yesus mengatur segala sesuatunya. Sekali lagi sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, life doesn't need to be perfect, but make sure you do your best. Jika itu doamu, taruh juga tangan kananmu di dada. Tidak kebetulan engkau menerima berkat Tuhan di ibadah raya yang penuh mujizat ini. Setiap sering didoakan, boleh taruh tangan kanan sudah di dada. Dan izinkan saya berdoa
dari tanah perjanjian Yerusalem ini. Bapa, di dalam nama Yesus, di hari Minggu yang penuh berkat ini, di ibadah raya yang penuh mujizat ini, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Tuhan, lihat setiap mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena berbagai beban, karena berbagai persoalan, karena berbagai masalah, bahkan karena keadaan rumah tangga, keadaan masa muda, keadaan hubungan kami dengan Tuhan, keadaan iman kami. Mungkin selama ini kami terlalu banyak mengeluh, kami terlalu banyak kecewa, kami terlalu banyak bersungut-sungut. Tapi hari ini kami terima firman di dalam nama Yesus. Robah karakter kami, robah cara pandang kami tentang uang. Mungkin kami terlalu money minded dalam hidup kami, dan hari ini kami dengar firman bahwa hidup kami harus mengerti segalanya butuh uang, tapi uang bukan segala-galanya. Itu sebabnya hamba berdoa di dalam nama Yesus, karakter kami diubahkan, hidup kami diubahkan, langkah-langkah kami diubahkan di dalam nama Yesus. Turunlah segala mujizat, anugerah, berkat, kekuatan dari Tuhan. Mereka yang selama ini jauh dari Tuhan, mereka yang selama ini sudah hidup dalam dosa, hidup di dalam hal-hal duniawi, di dalam nama Yesus, hari ini juga menerima kekuatan Tuhan, pemulihan Tuhan, jamahan Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari ini juga saya akan berdoa buat setiap orang yang sakit, karena firman Tuhan katakan, disampaikannya firman dan disembuhkan yang sakit. Saudara-saudara yang sakit, letakkan tangan kananmu di bagian tubuhmu yang sakit, karena firman Tuhan berkata, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit akan disembuhkan. Setiap saudara yang percaya, taruh tangan kananmu di bagian tubuh yang sakit. Kita berdoa, Bapa, di dalam nama Yesus, kami percaya kesembuhanlah hak mutlak kami sebagai orang percaya. Hari ini juga hamba berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang sakit. Di dalam nama Yesus, firman Tuhan katakan, orang percaya akan tumpang tangan buat yang sakit, dan yang sakit disembuhkan. Di dalam nama Yesus, mujizat terjadi, kemenangan terjadi, berkat terjadi. Dan hari ini kami percaya, oleh bilur Kristus kami menerima kesembuhan, karena Yesus kami tidak berubah dulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Dengan iman kami nyatakan, oleh bilur Kristus kami yang percaya sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan dengan kuasa-Mu yang luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Setiap saudara doakan untuk kesembuhan, tanamkan dalam rohmu, aku sembuh oleh bilur Yesus. Karena firman Tuhan berkata, sesuai dengan imanmu jadi padamu. Dalam iman sama-sama katakan, saya sembuh oleh bilur Yesus, saya sembuh oleh bilur Yesus, saya sembuh oleh bilur Yesus. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya ibadah hari ini menjadi ibadah yang luar biasa. Bapa, hamba mengasihi jemaat-Mu satu persatu. Apa yang Tuhan taruh di hati hamba, sudah hamba sampaikan bagi umat-Mu. Hamba doa firman termeterai, apa saja yang mereka kerjakan berhasil dalam nama Yesus. Mereka gak turun tapi naik, mereka gak jadi ekor, mereka jadi kepala. Hari-hari mereka penuh mujizat, penuh kemenangan, penuh berkat Tuhan yang sempurna. Sehingga hari ini kami dapat berkata, kami lebih daripada pemenang. Kami hidup dalam kebahagiaan, karena berkat Tuhan Yesus senantiasa menyertai kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa, terima kasih. Yesus kita dahsyat, Yesus kita luar biasa.